Ini ada perbuatan zalim yang dialami oleh seorang wanita asal Majalengka, Jawa Barat, dianiaya sang majikan saat bekerja di Malaysia. Selain dianiaya selama 1 tahun bekerja di sebuah kafe, korban tidak diberikan gaji. Wanita ini jalan tertatih-tatih setelah menjadi korban penyiksaan majikannya saat bekerja sebagai pekerja migran di Sarawak, Malaysia. Sandi Merindasari mendapati sejumlah luka serius terutama pada bagian kaki. Peristiwa berawal saat ia diiming-imingi bekerja di sebuah kafe di Malaysia oleh seseorang yang dikenalnya melalui media sosial. Pada Desember 2020, Sandi bersama 11 orang lainnya dari berbagai daerah diberangkatkan oleh sebuah perusahaan yang tidak jelas status kelegalannya. Sejak tiba di Malaysia, wanita 27 tahun itu pun langsung dipekerjakan di sebuah kafe. Bukannya gaji 7 juta per bulan yang didapat, warga asal Majalengka itu justru dianiaya oleh sang majikan. Tak tahan dengan perilaku sang majikan, Sandi kabur dari kediamannya dengan lompat dari lantai 2 hingga mengalami patah kaki. Itu alasan disiksa itu kenapa? Karena apa? Karena kita katanya 8 orang itu disangka meloloskan yang lari di tempat kerja kita kan ada yang lari 3 orang, laki-laki 1 orang, yang lari itu. Nah disangka kita yang membantu mereka lari dan ngasih uang sama mereka katanya buat ongkos pulang. Kini korban dalam masa pemulihan, sementara kasus ini dijadikan pelajaran dan tidak dilaporkan korban ke pihak berwajib. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Ya, astagfirullahaladzim, kita berharap kejadian ini segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang dan Sandi bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Ustadz Atabik Lutfi, bagaimana melihat kezaliman tadi dan sebenarnya apa saja hak dan kewajiban ART yang harus dipenuhi majikan? Ya Mbak Miritinda, ART atau PRT adalah keluarga kita. Mereka membantu kita menyelesaikan urusan rumah tangga kita, urusan keluarga kita. Karenanya Nabi SAW dahulu ada sahabatnya yang membantunya. Namanya Anas bin Malik. Apa kesaksian dari Anas bin Malik radhiyallahu an? Khadamtun Nabi asrasinin. Aku membantu Nabi. Aku bersama Nabi menyelesaikan urusan-urusan Nabi. Namun selama 10 tahun tidak pernah Nabi berkata-kata yang menyakiti hatiku, apalagi memarahiku, apalagi berbuat aniaya kepadaku. Atas dasar ini maka kemudian para ulama menyimpulkan bahwa sesungguhnya siapapun yang bekerja untuk kita, dia adalah membantu. Kalau itu membantu, maka layak dia mendapatkan upah. Maka upahnya dikatakan oleh Nabi sebelum keringatnya kering. Berarti kita lebih baik mensegerakan. Karena dia bekerja untuk kebutuhan keluarganya pula. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kerabatnya, dan sebagainya. Maka berarti kita mendapatkan 2 pahala. Kita penuhi kebutuhan dia, dan pada masa yang sama, PRT kita, IRT kita, ini membantu pula untuk memenuhi keluarga besarnya, kerabatnya, dan sebagainya. Yang kedua bahwa seorang yang membantu pada diri kita sesungguhnya adalah bagian dari keluarga kita. Kalau dengan demikian, maka zakat fitrah pun diwajibkan atas majikan karena dia adalah bagian dari keluarga kita, tinggal di rumah kita, bersama kita, makan dan minum bersama kita. Di samping pula diingatkan oleh Allah, maka makanan kita adalah makanan IRT kita. Makanan dan minuman IRT adalah makanan yang kita konsumsi, yang majikan konsumsi. Karena sesungguhnya perbedaan ini bukan perbedaan dalam konteks level sosial, tapi sama-sama kita menyelesaikan urusan rumah tangga kita, keluarga kita, sama-sama kita ingin menjaga harmoni keluarga, sama-sama kita ingin menghadirkan keluarga yang baik, keluarga yang bahagia. IRT atau PRT adalah bagian dari diri kita, haknya adalah hak materi, haknya adalah hak pembelaan, haknya hak perlindungan, haknya adalah hak untuk mendapatkan pemenuhan semua kebutuhannya, dan kita pula dipenuhi kebutuhan kita oleh keberadaan seorang IRT atau PRT, sehingga tidak ada kata zalim kepada siapapun, meskipun kepada IRT kita yang membantu di rumah kita, karena ini adalah keutamaan kita membantu dia, dan dia telah membantu kita semua. Masya Allah, ART adalah keluarga kita sendiri karena sehari-hari dia tinggal bersama kita, mengurusi anak-anak, keluarga, bahkan kita bisa bekerja karena ada mereka, begitu ya Ustadz. Nah Ustadz, ini juga mungkin korban terpaksa harus pergi ke luar negeri, meninggalkan keluarga yang ada di kampung halaman, berharap untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Namun Ustadz, koreksi jika saya salah, bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan,
salah satu kunci kebahagiaan adalah mencari nafkah di negeri sendiri. Apa maksudnya ini Ustadz? Ya, betul, itu hadis Nabi SAW. Hadis Imam Ad-Dailami mengatakan arba'atun min sa'adatil mar'i. Salah satu faktor kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang manakala ia mendapatkan rezekinya di negerinya, di tempat tinggalnya. Karena bagaimanapun, manakala kita bekerja di tempat tinggal kita, di negeri kita, tentu ada kerabat, ada sahabat, ada saudara, kesamaan budaya dan sebagainya, sehingga ini memudahkan, meringankan kita untuk bekerja. Manakala kita harus bekerja di luar negeri, tentu ada perbedaan budaya, ada perbedaan keadaan. Bahkan mungkin kita tidak bekerja bersama sahabat kita, rekan-rekan kita, dan sebagainya. Karena berbeda tempat kerja, inilah yang diisyaratkan oleh Nabi di antara kebahagiaan manakala rezeki kita dipenuhi oleh Allah di tempat kita, di negeri kita, di kampung kita. Karena kan juga para ulama mengatakan lebih baik kita bekerja di kampung kita, meskipun tentu hasilnya tidak sama dengan kalau kita bekerja di negeri orang lain. Kadang-kadang kita tergiur di sini upahnya besar, tetapi ada resiko, tetapi ada hal-hal yang mungkin kita tidak sadari. Karenanya tetap saja manakala tidak harus ke luar negeri, maka kita insya Allah memenuhi di negeri kita, memenuhi di masyarakat kita, di kampung kita, dan di situ ada kebahagiaan bukan karena kita mampu bekerja, tapi ada sahabat, ada rekan, ada keluarga, dan juga kita sama budayanya, sama keadaannya, sehingga insya Allah ada saling membantu di antara kita. Urusan jumlah, urusan nominal, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, luar biasa sekali. Setidaknya kalau bekerja di negeri sendiri, ada keluarga di sini, teman-teman, sahabat, dan juga sama budayanya, begitu ya Ustadz. Nah Ustadz Atabik, selain bekerja di negeri sendiri, apalagi kunci kebahagiaan yang disampaikan Rasulullah? Ya, ada 4 sebetulnya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, antakuna zaujatu sholihah. Pendampingnya atau istri dan suaminya adalah yang soleh dan solehah. Kalau yang bersama kita selalu soleh dan solehah, kita pasti akan bahagia. Karena itulah memang alat kebahagiaan. Dia saling menjaga diri, dia saling memberikan kebaikan, saling menyempurnakan, dan saling melindungi kebahagiaan yang tiada tara. Yang kedua adalah ayyakuna auladuhu abror. Kalau anak-anaknya itu berbakti, kebahagiaan orang tua mendapatkan bakti dari anak-anaknya, dan juga kewajiban anak-anak berbakti kepada orang tuanya. Terpenuhi kebahagiaannya, orang tua bahagia dibakti oleh anaknya, anak bahagia dipenuhi hak-haknya oleh orang tuanya. Yang ketiga adalah antakuna khulafa'u wa sholihin. Teman-temannya dan rekan-rekannya adalah rekan-rekan yang baik, yang selalu menjaga kebaikan, yang selalu bersama melakukan kebaikan. Dan terakhir tadi adalah ketika rezekinya didapatkan dari negerinya. 4 hal inilah yang dikatakan oleh hadis Imam Ad-Dailami, salah satu dari isyarat Nabi atau edukasi Nabi, motivasi Nabi. Kita jaga keluarga kita, khususnya istri kita, suami kita, anak-anak kita soleh dan soleha, kemudian juga sahabat-sahabat, rekan-rekan kita, teman-teman kita adalah orang-orang baik, kemudian kita mampu mendapatkan karunia Allah, rezeki Allah di tempat kita, di kampung kita, di kota kita, dan di negeri yang kita tinggali ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, mempunyai keluarga dan teman-teman yang soleh dan soleha itu semua tidak bisa dinilai dengan nominal uang, begitu ya Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita menuju